Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkum janatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Amma ba'da. Jamaah Masjid Al-Ikhlas di Sambaron yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bahas tentang 6 amalan bulan Sya'ban pada tahun 2025 ini. Apa saja 6 amalan itu yang mana pahalanya sangat luar biasa? Untuk itu mari kita lakukan dan kita raih pahalanya sebagaimana yang diajarkan dan dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa amalan pada bulan Sya'ban yang dapat kita amalkan sebagai seorang muslim. Mari kita lakukan untuk meraih pahalanya. Maka amalan-amalan Sya'ban akan saya uraikan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita baginda Nabi Muhammad SAW dan diajarkan para guru-guru kita, ulama-ulama kita. Pada bulan Sya'ban terdapat satu malam yang istimewa. Malam ini ada di pertengahan bulan, adalah malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban dapat dimanfaatkan muslim untuk bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab pada malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu maafnya bagi hambanya yang bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Sya'ban adalah bulan tobat, bulan di mana siapa mau meminta ampun kepada Allah, seluruh dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka 6 amalan ini harus kita raih pahalanya. Yang pertama adalah berpuasa. Puasa di bulan Sya'ban sunnah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering melakukan, sering mengerjakannya, yaitu puasa sunnah di bulan Sya'ban. Alasan baginda Nabi Muhammad SAW berpuasa di bulan Sya'ban karena beliau ingin amalnya dilaporkan saat berpuasa. Karena bulan Sya'ban itu bulan di mana amal disetor oleh malaikat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW puasa di bulan Sya'ban agar ketika malaikat melaporkan amal-amal kebaikan saat kita sedang berpuasa. Itulah yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Hal ini sebagaimana diriwayatkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Dalam riwayatnya
Usama bin Zaid bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku tidak melihatmu berpuasa pada suatu bulan seperti pada bulan Sya'ban ini ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, itu bulan yang dilalaikan manusia antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Aku ingin amalku tidak diangkat kecuali aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Nasa'i dan Ahmad. Itulah sebabnya kita harus meraih pahalanya di bulan Sya'ban. Kita berpuasa sunnah. Kita ambil Senin Kemis di bulan Sya'ban, atau dipilih bagaimana kita mendapatkan dan meraihnya pahala puasa dan amal-amal kita disetor ke hadirat Allah saat kita sedang berpuasa. Inilah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amalan yang kedua, Nabi katakan, banyak-banyaklah berdoa. Selain kita berpuasa di bulan Sya'ban, kita juga dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya saat malam nisfu Sya'ban. Sebab doa yang dipanjatkan di malam nisfu Sya'ban akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dari Utsman bin Abi As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila datang malam nisfu Sya'ban, ada pemanggil, Allah berseru, apakah ada orang yang memohon ampun dan aku mengampuninya. Jadi Allah berseru kepada umatnya Nabi Muhammad, apakah ada orang yang minta ampun di bulan Sya'ban? Maka siapapun yang minta ampun, aku akan mengampuninya dengan banyak membaca istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah ampunilah segala dosaku. Maka seluruh dosa-dosa akan diampuni oleh Allah. Ini seruan Allah. Siapa banyak doa, banyak zikir kepada Allah, dosanya diampuni oleh Allah. Apakah ada yang meminta dan aku akan memberinya? Allah berseru, apa di bulan Sya'ban ini ada hambaku yang meminta, maka aku akan memberi, kata Allah. Tidak ada seorang pun yang meminta sesuatu kecuali aku memberinya. Allah menjelaskan begitu gamblang dan jelas, kalau kita di bulan Sya'ban banyak doa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan setiap doa-doa kita, kecuali wanita penzina atau orang musyrik. Kemudian amalan yang ketiga, yaitu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban. Dianjurkan untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab pada malam ini Allah mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang yang menyekutukan Allah dan orang yang bermusuhan. Jadi kalau ada orang Islam bermusuhan, dosanya tidak diampuni oleh Allah sebelum dia minta maaf dan saling memaafkan. Jadi orang-orang berdoa, orang-orang beramal, kalau masih bermusuhan, maka Allah tidak akan menerima doanya dan tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Maka kita sebagai umat Islam harus senantiasa rukun
bagaimana ucapan kita mendamaikan yang bermusuhan. Jangan sampai ucapan kita ini menyebabkan perpecahan umat. Maka ini adalah sangat berbahaya bagi amalan-amalan kita. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melihat kepada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, lalu memberikan ampunan kepada seluruh makhluknya, kecuali kepada orang yang menyekutukan Allah atau orang yang bermusuhan. Hadis riwayat At-Tabrani dan Ibnu Hibban. Itulah yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW lewat sebuah hadisnya. Jadi kita umat Islam ini jangan mencela sesama umat Islam. Seburuk apapun mereka, biarlah Allah yang mengadili. Kita jangan mencelahnya. Maka ini akan menyebabkan permusuhan, maka seluruh amal kita tidak dinilai oleh Allah SWT. Maka kita harus hati-hati. Hadirin yang muliakan Allah SWT, jangan sampai kita bermusuhan kepada sesama umat Islam atau membuat narasi-narasi, membuat opini-opini agar kita bermusuhan satu sama lain. Maka seluruh amalnya akan sirna, ditolak oleh Allah SWT. Maka hati-hati, di zaman sekarang ini di media sosial banyak orang yang mengkritik ulama, mengkritik kiai. Ini adalah musibah terbesar bagi orang yang senantiasa menanamkan permusuhan di antara umat Islam. Kemudian amalan yang keempat yang harus dikerjakan di bulan Sya'ban, melaksanakan sholat sunnah. Amalan berikutnya di bulan Sya'ban adalah melaksanakan sholat sunnah pada malam nisfu Sya'ban. Di dalam sebuah kitab Ihya Ulumuddin jilid 1, Imam Ghazali menerangkan waktu dan tata cara sholat pada malam nisfu Sya'ban. Maka di dalam kitab Ihya Ulumuddin disampaikan bahwa adapun sholat sunnah Sya'ban adalah malam ke-15 bulan Sya'ban. Jadi sholat sunnah adalah malam ke-15 di bulan Sya'ban. Dilaksanakan sebanyak 100 rakaat. Setiap 2 rakaat 1 salam. Setiap rakaat setelah suratul Al-Fatihah membaca Qul huwallahu ahad sebanyak 11 kali. Jika mau seorang dapat sholat sebanyak 10 rakaat, setiap rakaat setelah Al-Fatihah Qul huwallahu ahad 100 kali. Ini juga diriwayatkan dalam sejumlah sholat yang dilakukan orang-orang salaf dan mereka sebut sebagai sholat khair. Mereka berkumpul untuk menunaikannya. Mungkin mereka menunaikannya secara berjamaah. Al-Ghazali Ihya Ulumuddin jilid 1 halaman 203. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan yang kelima, memperbanyak membaca sholawat di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban disebut sebagai syahrul sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang memerintahkan untuk bersolawat dan menyampaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ayat yang dimaksud adalah yaitu surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahum yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dasar kita banyak membaca sholawat di bulan Sya'ban. Ayatnya surat Al-Ahzab 56. Yang terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang keenam, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Para nabi dan ulama sampaikan bahwa orang-orang soleh terdahulu memperbanyak membaca Al-Qur'an pada bulan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban ini kita perbanyak membaca Al-Qur'an, minimal 1 juz 1 hari atau 12 juz tiap hari, maka hidupnya tidak akan kekurangan rezeki. Dia tidak akan pernah hidup susah bila mau membaca Al-Qur'an 12 juz tiap hari. Kebiasaan ini kemudian diikuti oleh masyarakat sampai menamai bulan ini sebagai bulan para pembaca Al-Qur'an dan bulan Al-Qur'an. Secara khusus pada malam nisfu Sya'ban biasa berkumpul di masjid, di surau, di langgar, di mushola selepas sholat maghrib untuk berzikir dan membaca Yasin 3 kali secara berjamaah. Jadi di bulan Sya'ban amalan membaca Al-Qur'an sebanyak 3 kali. Pada setiap bacaan Yasin terdapat permohonan berbeda yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bacaan Yasin yang pertama, memohon panjang umur serta mendapat taufik untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Itu kita baca yang pertama, permohonannya minta panjang umur serta mendapatkan taufik untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca suratul Yasin yang kedua, memohon perlindungan diri dari mara bahaya, penyakit-penyakit dan niat melapangkan rezeki. Sedangkan ketiga, untuk meraih kekayaan hati dan husnul khotimah. Demikian hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, 6 amalan bulan Sya'ban yang dapat saya sampaikan kepada hadirin semuanya. Semoga menjadikan pencerahan bagi kita semua dan mau mengambil pahalanya dengan mengamalkan 6 amalan yang istimewa di bulan Sya'ban. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.